Karena mikir itu butuh energi, butuh fokus. Kadang-kadang postingannya sambil nyemil. Kita makan, kita mikir sambil nyemil, mikir sambil minum, mikir sambil jadi bisa habis kopi bergelas-gelas. Habis itu nanti kesehatannya drop. Kemudian kadang lewat postingan, tidak ada angin, tidak ada hujan, nanti postingannya marah-marah, postingannya apa. Atau pada orang lain untuk pelampiasan, orang lain diserang, atau sebaliknya menjauh dari orang lain. Nah, ini efek-efek dari overthinking. Emosi kita jadi tidak stabil. Tentu saja orang lain jadi insecure, jadi tidak nyaman dekat dengan kita. Karena emosi kita yang naik turun. Yang keempat, kalau ini manifestasi fisiknya. Jangan lupa, pikiran itu, apalagi otak, itu kuncinya segalanya. Jadi ketegangan-ketegangan batin kita, pikiran otak kita itu ya bisa berefek pada kesehatan fisik. Ada gejala-gejala psikosomatis misalnya, pusing, nyeri, jantung berdebar-debar, sesak nafas, tensinya naik atau tensinya turun, dan lain sebagainya. Ini gangguan fisik. Sebagian besar penyakit-penyakit dalam itu berhubungan dengan pikiran kita. Maka orang yang overthinking itu berarti orang yang pikirannya tegang terus. Tidak heran kalau orang semacam ini mudah terkena penyakit, imunnya turun karena fokusnya pada hal-hal macam-macam yang tidak penting tadi. Maka teman-teman, yuk hati-hati untuk tidak terlena, terlalu mantap, terlalu mendalam dalam berpikir. Ini fatwanya jadi unik ya, padahal ini ngaji filsafat itu biasanya mikir mendalam, tapi ini justru kalau dalam kasus overthinking ini mikirnya jangan terlalu dalam. Jadi berpikir yang biasa saja, tidak keterlaluan. Keterlaluan itu kan berarti ya sudah berlebihan. Nah, baik, sekarang kita lihat filsafat-filsafatnya. Ini ada banyak. Ini juga tokoh-tokoh yang mungkin next time kita bahas ya satu-satu. Yang belum dibahas. Kalau Buddha kelihatannya sudah pernah. Kata Buddha, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyakitimu sebesar pikiranmu sendiri ketika dia tidak dikontrol, tidak dijaga. Jadi pikiran itu kalau kita biarkan liar, dia akan membahayakan kita sendiri. Jadi pikiran itu kalau tidak kita kendalikan, dia bisa jadi senjata makan tuan. Ya nanti ini mungkin dulu pernah saya jelaskan ketika membahas batas nalar. Jadi bagaimana pikiran-pikiran itu harus selalu kita kendalikan, karena dia bisa ganti menyakiti kita. Bahkan katanya filosof eksistensialis namanya Fyodor Dostoyevsky, kata beliau, to think too much is a disease. Orang yang terlalu banyak mikir, hakikatnya dia sebenarnya seperti orang yang terkena penyakit. Jadi ini berarti mikir berlebihan itu ya penyakit, harus disembuhkan. Kita harus bisa ngontrol pikiran, jangan sampai kita yang dikontrol oleh pikiran. Ini coba nanti direnungi oleh teman-teman. Bagaimana kita bisa ngontrol pikiran kita, bukan kita yang dikontrol oleh pikiran kita. Kalau dalam dunia tasawuf, ya kalau bisa pikiran kita itu dikontrol oleh kejernihan batin kita. Sehingga dia akan jadi panglima perang, dia akan jadi pasukan yang kuat dalam perjalanan kita menuju Tuhan, menuju Allah. Nah, dikuatkan oleh Pascal,
filosof eksistensialis lagi. Berpikir terlalu sedikit atau terlalu banyak tentang sesuatu sama-sama membuat kita kaku dan fanatik. Nanti dilanjutkan oleh Napoleon. Kata Napoleon, take time to deliberate. Ya, silahkan gunakan waktumu untuk bebas berpikir, tetapi ketika waktu untuk bertindak tiba, stop thinking and go. Berhentilah berpikir dan jalanlah. Jadi ya berpikirlah, tapi ambil waktu, beri batas waktu. Jangan terus-terusan mikir tanpa batas waktu. Kalau sudah saatnya bertindak, ayo bertindak. Jangan mikir terus. Stop thinking and go. Kata Napoleon Hill, sama-sama Napoleon ya. Kalau Napoleon Bonaparte panglima perang Perancis, kalau Napoleon Hill ini penulis motivator dari Amerika. Don't wait, the time will never be just right. Jangan menunggu. Menunggu itu dalam arti terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan. The time will never be just right. Waktu, situasi itu tidak bisa berubah benar begitu saja. Kita harus ada tindakannya, tidak hanya mikir. Dan menurut Martin Luther King Jr., kalau Martin Luther King ini, beliau aktivis, juru bicara gerakan hak-hak sipil. Nanti kapan-kapan kita bahas beliau, mungkin berhubungan dengan teologi pembebasan. Kata Martin Luther King Jr., you don't have to see the whole staircase, just take the first step. Jadi engkau tidak harus melihat keseluruhan anak tangga, cukup engkau ambil langkah pertama. Jadi hidup ini kalau kita ibaratkan naik tangga, ya tidak harus kita tahu ujungnya tangga itu nanti sampai mana. Yang penting kita mengambil langkah pertama menaiki tangga. Kalau terlalu lama mikir tentang tangga, tidak jalan-jalan. Nah, ini yang dimaksud overthinking tadi. Terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak pemikiran, terlalu banyak pendalaman, akhirnya tidak ngapa-ngapain. Kalau kita tidak ngapa-ngapain, tidak ada situasi yang berubah jadi lebih baik. Padahal tujuannya berpikir itu kan mencari solusi, menemukan jalan untuk agar hidup kita jadi lebih baik. Nah, inilah beberapa filosofi dari para filosof tentang overthinking.